Nagari di Lingka Adai, Pusako di Lingka Kaum. Ragam adat, budaya, seni, dan tradisi milik masing-masing nagari tak menghapus indahnya kekerabatan di Minangkabau. Adat istiadat, kebiasaan sosial masyarakat yang baik dijalankan dengan penuh rasa bangga, syarat makna. Waktu boleh berjalan, adat tak lekang dimakan zaman. Anak nagari siap menjalankan dalam laju kehidupan, dikenalkan pada generasi muda dengan penuh kepatuhan. Uni suku Panai Nagari Dilam kan kabarale. Ala kalau siap persiapannya untuk kabarale isu itu beko. Le bisa siap uni wak baik ni. Jadi tapi ke petang uni pai kasinan bentuk-bentuknya lah lengkap sadonya tinggal ngarajon sewa le. Baik itu pai le. Kebetulan darah le di situ wak bawa si darah. Darah siko dulu. Ya bunda. Karena darah lai di siku, pai sampai ramarale wak. Boleh anda? Dia darah tahu lo daronya barale di nagari Dilam ko. Iya. Pasti banyak hal yang istimewa di nagari Dilam ko mana anda? Iya. Tuh, pai wala. Iya, kayak Iya. Di Minangkabau, sebuah pernikahan menjadi kesibukan keluarga besar. Acara sakral ini bahkan dimeriahkan masyarakat satu kampung, terutama jika kedua mempelai berasal dari nagari yang sama. Kesibukan kaum perempuan Bundo Kanduang sudah tampak jauh hari sebelum pesta terlaksana. Pesta itu disebut Barale di Minangkabau. Menjelang Barale Gadang, sekitar 1 minggu sebelum pesta pernikahan, kaum ibu Bundo Kanduang Niniak Mama, Induk Bako, bajodan di sekitar kediaman calon mempelai wanita. Bajodan tradisi khas dari Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam alet pernikahan, ada 2 keluarga besar yang disatukan. Dengan bajodan, kedua pihak keluarga besar, terutama Induk Bako masing-masing akan dipertemukan. Silaturahmi bekerja bersama sambil menumbuk beras ditingkahi dengan berbalas pantun. Bajodan diawali pihak keluarga perempuan menjemput keluarga besar pihak laki-laki dengan membawa carado. Diiringi canang, keduanya pun dipertemukan di sebuah tempat menumbuk beras, lengkap dengan lesung dan alunya. Bajodan dimulai setelah dibuka Bundo Kanduang, tuan rumah. Sambah jo simpuh dari kami, pado panonton rangnan banyak. Sambah nandari Bundo Kanduang, ampun kapado rangnan banyak. Sarato wali di nagari, Bundo Kanduang samu di dalam. Ampun kapado bapak jo ibu, dalam imbauan kami juo. Sambuitlah salam dari kami, kita bajodan hanyolai. Onde tuan bare ditumbuh di kisah. Adat dilaksanakan anak nagari, turun-temurun dijalani sejak dahulu. Dulu belum ada mesin penumbuk beras, maka jodan yang berarti lesung batu ditambah alu jadi media penumbuk beras. 2 lesung menggambarkan 2 keluarga yang segera bersama menjadi satu keluarga yang lebih besar, lebih dekat. Tiap lesung punya 3 alu yang dipegang 3 perempuan Minang berbaju kurung dan tikuluak. Mereka tidak harus Induk Bako atau saudara perempuan sang ayah calon mempelai. Boleh siapa saja, termasuk Bundo Kanduang Niniak Mama. Di samping alu, ada yang mengayak beras, memisahkannya menjadi tepung. Ini disebut kisai. Bajodan pada dasarnya adalah berbalas pantun sambil menumbuk beras di lesung dalam sebuah kebersamaan. Pantun yang dibawakan beragam, bisa pantun jenaka atau pantun tentang pernikahan dan kehidupan anak manusia. Beras yang sudah jadi tepung digunakan untuk membuat bungo inai, yaitu bermacam jenis makanan yang akan dibawa pada saat acara arak-arakan di hari Barale Gadang.
Kesibukan dengan kebahagiaan setelah bajodan berlanjut pada proses memasak. Tepung beras yang sudah diayak itu pun diaduk. Tepung ini sudah dibumbui kunyit, garam, jeruk nipis, serta sudah dikukus setengah matang dalam sebuah plastik. Proses itu disebut malimpiang. Inilah proses pembuatan bungo inai, kue khas zaman dahulu. Penuh kebahagiaan, semua bekerja diiringi alunan musik tradisional tentunya. Namanya bungo inai di Nagari Dilam Solo, tapi bisa saja disebut berbeda di nagari lain. Ada yang menyebutnya sarang bare. Khas makanan bungo inai di Nagari Dilam dicetak menggunakan tempurung yang sudah dilobangi, dibentuk seperti bunga. Proses ini disebut diasah. Ibu-ibu berbagi tugas. Ada yang menyiapkan pananti bungo inai, yakni lapisan dasar bungo inai yang terbuat dari daun aren yang disusun dan diberi jepitan lidi. Setelah dicetak, bungo inai digoreng. Bungo inai yang telah garing itu pun diberi tangkai, guna menyempurnakan bentuknya menyerupai sebuah bunga. Inilah karya seni tangan klasik yang sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu. Untuk kelopak bunga yang lebih besar, adonan diukir dan berukuran lebih besar, konvensional. Selain untuk camilan, bungo inai juga diperagakan dalam arak-arakan. Bungo inai ditata di atas sebuah wadah, disusun pada sebongkah wajik kulit yang dibentuk tinggi. Sisi-sisi bungo inai diberi beras dalam gelas. Bungo inai disusun di atas jamba. Setelah bajodan dan membuat bungo inai, ada tradisi budaya lama di Nagari Dilam Solo, Sumatera Barat yang mengikuti alek pernikahan. Namanya alek rara baka buang batang. Barara juga bermakna pawai atau iring-iringan. Kegiatan adat budaya ini digelar nagari agar anak kemenakannya tak melupakan tradisi. Persiapan rara menyibukkan banyak orang, tapi membahagiakan. Beberapa jamba utama dari induk bako anak daro dan marapulai sudah siap. Jamba dari induk bako laki-laki diantaranya adalah jamba lamang. Dari induk bako padusi atau perempuan telah tersedia jamba nasi kuning yang berisi ayam 1 ekor dan dihiasi bunga. Jamba bungo inai adalah jamba paling ramai mengisi alek rara nanti. Bungo inai juga diibaratkan pohon beringin yang rindang, seumpama nyenyak mama melindungi kemenakan. Jamba bungo inai juga berarti seorang gadis dipersunting oleh seorang perjaka. Jamba gadang bermakna mama ampek jinih tampek balinduang. Jamba pucuk daun kelapa melambangkan kepala adat sebagai peninjau alek rara. Pesta pernikahan anak kemenakan dari suku Tanjung Batu Sangka Dilam Nagari Sukpanai yang dilanjutkan dengan alek rara bakabuang batang penuh dengan banyak jamba. Rara dari rumah keluarga Marapulai yang dipimpin hulu balang dari pihak anak daro diikuti bundo kanduang dan masyarakat. Tujuan Barara adalah memberitahukan pada masyarakat bahwa anak daro dan Marapulai sudah resmi jadi sepasang suami istri yang sah. Alek Rara adalah hari kebahagiaan bersama masyarakat Nagari. Bundo kanduang, nini mama dan masyarakat lain menggunakan pakaian kebesaran, baju adat, sambil membawa bungo inai disusun dalam dulang. Alek Rara bakabuang batang diikuti bundo kanduang pihak anak daro dengan susunan para bundo kanduang pangulu. Bundo kanduang manti berselendang kain minsia dengan membawa ike. Bundo kanduang dubalang membawa pandiang. Bundo kanduang malin membawa lupa-lupa. Bundo kanduang andiko membawa kain dukung anak. Rara di belakang bundo kanduang diikuti Marapulai berpakaian kebesaran raja dan anak daro berpakaian putih.
Marapulai di depan dan anak Daro di belakangnya, bermakna Marapulailah pimpinan dalam keluarga. Semua orang ikut merayakan dan memuliakan anak Daro Marapulai menjadi raja dan ratu sehari. Di Nagari Dilam, Rara hanya satu barisan, tidak boleh berdampingan. Di belakang Jamba Bungo Inai ada Jamba Lamang, Jamba Kue Barapa, Jamba Nasi Baka, yang merupakan buah tangan dari keluarga anak Daro yang diberikan pada keluarga Marapulai untuk dimakan dalam acara Barale Bataga Gala. Ada 6 suku yang mendiami Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Suku Tanjuang Batu Sangka Dilam, suku Guci Caniago, suku Panai, suku Melayu, suku Tanjuang Batu Karak, dan suku Payubada. Semuanya hidup damai, saling gotong royong dan musyawarah mufakat. Dalam kegiatan artinya pemberdayaan masyarakat, ini memang memerlukan kita konsultasi dengan pendekatan diri dengan nenek mama, kerapatan adat, dan Bundo Kanduang, karena kita tidak bisa lepas dari kerjasama kita dari lembaga-lembaga itu. Kita membutuhkan nenek mama untuk pemerintah nagari, untuk menggerakkan generasi atau masyarakat ini untuk pembangunan nagari. Begitu juga dengan Bundo Kanduang. Setiap kegiatan yang kita laksanakan di nagari, kami selalu melibatkan kerapatan adat nagari dan Bundo Kanduang serta lembaga-lembaga lainnya. Di penghujung Rara ada Niniak Mama yang mengiringi, di mana Niniak Mama memantau dari belakang bagaimana Alek Rara terlaksana dengan baik dan nyaman. Setelah berkeliling, arak-arakan sampai di rumah keluarga Marapulai, maka Hulu Balang yang memimpin Rara akan menyerahkan Rara kepada Niniak Mama tuan rumah. Rara Bakabong Batang kemudian ditutup dengan penyerahan salah satu Jamba Bungo Inai dengan cara direbut, tradisi Barabuik Bungo Inai. Barabuik Bungo Inai ini bermakna bahwa kembang desa yang telah dipersunting oleh seorang perjaka merupakan kembang desa yang jadi rebutan nagari. Bundo Kanduang dan Induk Bako yang mengikuti arak-arakan kemudian dijamu dalam rumah mempelai pria. Jamuan makanannya sederhana dan khas, yakni nasi kicwah, nasi yang dimasak dengan santan, dengan lauk telur dan goreng ikan kecil. Oh, Bakabuan Batang. Di kecil banyak tidak tuh, Bu. Tapi kalau nama dia kini ko alek dan kita laksanakan Bu, itu bertentu masyarakat yang bisa melaksanakan itu. Tidak bisa orang banyak melaksanakan. Dan bisa melaksanakan bararak sari, itu yang dikecekkan bagatia pucuk tadi. Itu yang banyak melaksanakan itu. Tapi masih kami pertahankan juga. Dan semacam bak kini ko buat. Dan bakajo itu masih ada berjalan. Di rumah keluarga perempuan atau anak Daro, di hadapan Induk Bako dan Bundo Kanduang, seekor ayam yang disembunyikan dalam nasi kuning di atas jamba diperebutkan kedua mempelai. Setiap bagian dari ayam yang diperoleh mempelai punya makna. Jika perempuan dapat kepala, artinya dalam kehidupan nanti istri akan fokus dengan rumah tangganya dan menerima nafkah dari suami. Jika yang diperoleh kaki ayam, maka bermakna sang istri akan menjadi pencari nafkah. Sementara jika dapat sayap, maka perempuan akan dibawa merantau oleh suaminya. Semua bagian dari ayam tersebut punya makna. Dara, Ya Bunda. serupaikolah Alek Barara di Nagari Dilam yang nama 3 hari yang telah Dara lihat beberapa hari ini. Mudah-mudahan untuk Alek berikutnya sempat juga Dara datang ke sini ya. Iya Bunda, insya Allah kita datang lagi ya Bunda. Insyaallah.
Tabang Biriang adalah adat istiadat dari Nagari Limau Lunggo, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tradisi ini dilaksanakan untuk setiap anak yang baru lahir. Pansin atau wadah yang disiapkan induk bako berisikan air ditutup daun kemumu dan ada juga beras dalam wadah sebanyak 2,5 liter. Iku yang kaba bawa untuk aku anak teh. Tabang Biriang. Bareng alung aduhan. Dara, lepas siap tim bareng untuk kaba bawa untuk anak mama tuh. Yang dong. Oh, coba lah cari siko dulu. Aku bareng yang kali bawa. Duduklah Dara dulu. Alai pas madara, orangnya lai Sasuke. Dara kayak cukup nak. Boleh dari ikut benar? Mbak teh dibawa darahnya biar nak tahu adik wat di negara di Munggu. Ikut darah menambah Biriang anak mama sama-sama jo bundo ya. Jadi bunda, kalau bunda? Ayo darah. Jadi bunda. Biar darah ndak mambawa apa-apa. Bundo ya Jalan ikut se darah jo bundo. Oke. Ayo darah, ya bunda. Tradisi ini dilaksanakan induk bako, saudara perempuan dari pihak ayah. Tabang Biriang ditunaikan induk bako saat usia bayi sekitar 3 hari. Ini adalah wujud kebahagiaan, kepedulian dan kasih sayang induk bako terhadap anak pisangnya yang baru lahir itu. Para induk bako mengunjungi rumah anak pisang atau rumah bayi tersebut. Sesampai di rumah tempat sang bayi berada, induk bako disambut tuan rumah, nenek dari sang bayi. Induk bako melihat kondisi bayi yang ternyata adalah bayi kembar lahir sumbang. Bayi lahir kembar sumbang adalah anak lahir kembar 1 perempuan dan 1 laki-laki. Artinya akan ada adat dan tradisi khas Nagari Limau Lunggo terhadap kedua bayi yang sebaiknya digelar. Din, kan lahir anak bayi sumbang. Tentu kalau ada adik awak tuh di paraga anak ya. Bagai kira di Sudin tuh. Iya nama mana berjanji wak dalam waktu seminggu kok mak. Di nak aku mak mengenanya dia sampai berpuluh-puluh selalu wak dia adik negara wak. Iya. Kesempatan baik pada tradisi Tabang Biriang yang dihadiri juga oleh mama dan keluarga bayi kembar sumbang ini. Jadi penentuan dan kesepakatan keluarga kapan waktunya menggelar acara mamada, yang juga berarti akan dilaksanakan tradisi baraga. Sebab baraga merupakan adat atau kebiasaan yang ditunaikan jika ada anak kembar sumbang yang lahir. Inilah tujuan dari Tabang Biriang, ungkapan rasa syukur anak telah lahir dengan selamat dan ibu sehat. Kemudian digelar doa syukur atau disebut mandoa lapeh cameh. Pansin, wadah yang dibawa induk bako tadi saat pulang berganti dengan isian makanan, salah satunya api ayam. Baraga dan mamada biasanya dilaksanakan 1 atau 2 pekan setelah tradisi Tabang Biriang. Baraga merupakan ritual yang masih ada dan tetap lestari di Nagari Limau Lunggo, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun ketika adanya kelahiran bayi yang kembar sumbang, dilaksanakan oleh induk bako, saudara perempuan pihak ayah. Induk bako dan ibu-ibu lain mempersiapkan segala kebutuhan baraga dari rumah induk bako. Jamba berisi beras sudah di tangan ibu-ibu. Irisan kulit limau gadang dalam panci akan dilemparkan nanti dalam acara ini. Ada 2 jamba besar bertudung juga, isinya nasi lama dan nasi. Tradisi baraga identik dengan upiah dari pohon pinang. Upiah mutlak ada dalam setiap gelaran baraga yang diatur induk bako. Di bagian ujung upiah dihiasi bunga sipanggia-panggia, bunga bougainville dan asoka. Ibu-ibu telah mengikat bunga-bunga tersebut sehingga menyerupai kepala kuda yang indah.
Upiah juga diberi gantungan ganto, lonceng yang mengeluarkan suara, menambah kemeriahan baraga. Setelah semuanya siap, iring-iringan diatur. Kedua upiah berada paling depan setelah carado. Lazimnya, acara di Minangkabau diawali dengan sirya dalam carado. Begitu juga iring-iringan baraga dibuka dengan carano berisi daun sirih. Sementara kelapa dan lainnya akan diserahkan pada keluarga bayi nanti digunakan untuk memandikan ibu dan bayi. Iring-iringan baraga berjalan dari rumah induk bako, diramaikan tetangga yang diajak dalam tradisi baraga dan mamada. Arak-arakan atau keramaian seperti ini sudah menjadi tradisi di Minangkabau. Di belakang carano ada 2 kudo-kudo upiah yang diarahkan seorang ibu layaknya kusir menggunakan bungo pimpiang. Arak-arakan kudo-kudo upiah dengan alat musik tradisional canang khas Nagari Limau Lungko yang sudah berusia ratusan tahun. Musik tradisional adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Ranah Minang. Canang dimainkan oleh 4 orang ibu, atau ada juga yang menyebutnya ande-ande. Dipukul dengan ketukan yang berbeda, menghasilkan musik konstan tapi indah. Dua jamba besar di bawah induk bako berada di depan. Rombongan berjalan menuju rumah anak pisang. Disaksikan masyarakat yang juga larut dengan kebahagiaan itu. Keluarga yang menanti yakni pihak bayi kembar Sumbang menunggu sambil menjemur padi dan ada bunga pimpiang yang juga disiapkan. Rombongan induk bako dari bayi kembar Sumbang datang membawa irisan limau gadang. Kemudian akan melempar keluarga si bayi yang menyambut kedatangan mereka dan bermaksud mengacak padi yang mereka jemur. Pihak keluarga bayi segera menyelamatkan padi yang dijemur sebelum diacak kudo-kudo upiah. Kedua rombongan saling melempar, keriuhan dan kebahagiaan tampak dari kedua belah pihak. Saling perang kulit limau ini bermakna mengusir hal-hal buruk. Menurut kepercayaan terdahulu, jika padi itu tumpah dan tidak bisa dihindari dari kudo-kudo upiah, maka salah seorang dari bayi akan meninggal. Padi yang dijemur filosofinya adalah benih atau bibit terbaik nantinya untuk bercocok tanam. Baraga juga mengungkapkan kegembiraan bersenang hati anak sudah lahir dengan sehat. Masyarakat Nagari Limau Lungko, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menerima adat, tradisi, dan budaya nagarinya dari nenek moyang dahulu, dan juga meyakini seluruhnya adalah hal baik yang membentuk kepatuhan dan kebaikan. Rombongan induk bako, ibu dan kedua bayi kembar Sumbang, inyak dukun yang membantu proses kelahiran, nenek bayi dan lainnya, duduk bersama memulai tradisi mamada ini. Ada ayah sang bayi dan ustadz atau urang sia mengikuti prosesi mamada ini. Tradisi mamada diawali dengan memasang gelang dari kunyit pada tangan dan kaki bayi. Kemudian dipasangkan jariangau atau bangle. Daun dirangkai jadi hiasan kepala kedua bayi terbuat dari daun supik tunggui, daun rintang. Hiasan kepala dipakaikan dengan makna menjauhkan bayi kembar Sumbang laki-laki dan perempuan jauh dari hal buruk, selalu mendapat berkah dan kebaikan. Setelah prosesi ini selesai, anak digendong induk bako ke pincuran tempat pemandian nagari. Di daerah lain, tradisi mamada disebut turun mandi. Setelah mandi, induk bako sudah dinanti keluarga anak pisang. Semuanya masih berkumpul, prosesi bersama urang siak pun dimulai. Sebuah jamba disiapkan dalam tradisi mamada berisi nasi kuning, nasi lama, nasi putih, minyak, ati ampela ditusuk sate, gula pasir, air putih, gunting dan garam. Dengan makna kedua bayi sudah akan merasakan semua hal tentang kehidupan. Prosesi diakhiri dengan menggunting sedikit rambut bayi.
Setelah semua prosesi mamadak selesai, semuanya bahagia, terutama keluarga orang tua bayi dan induk bako bayi kembar sumbang. Sebab masyarakat di Nagari bisa berprasangka, kehidupan orang tua bayi kembar sumbang sulit jika tidak sanggup menggelar tradisi baraga dan memadak anak bayi kembar sumbangnya. Apalagi jika usia kedua bayi sudah lebih dari 1 bulan. Kebahagiaan acara mamadah hari itu diakhiri dengan doa syukur dan makan bersama. Adat Lamu Pusako Usang, demikian pepatah Minang menyebutkan, artinya adat yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Semuanya masih dipertahankan anak Nagari Solok hingga kini. Keindahan alam dengan sawah yang hijau bertanam secara tradisional juga masih dilakukan dengan segala upaya, semuanya dijaga. Terima kasih Pak Wali sudah bawa Dara jalan-jalan ke sini, Ya, sama-sama. menikmati pemandangan. Iya, sama-sama. Cuma Dara di sini masyarakat Limolunggo pada umumnya mereka adalah petani ke sawah, ke ladang. Jadi dengan arti kata penghasilan masyarakat Limolunggo pada umumnya adalah dari sawah. Dara juga berharapnya bisa kembali lagi ke sini Pak Wali, menikmati pemandangan dari Nagari Limolunggo. Ditunggu kedatangannya. Terima kasih ya Pak Wali. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona ranah Minang yang kental dengan tradisi, adat, dan budaya diperkuat dengan keindahan alam menjadi perpaduan yang sempurna. Lapuak dikajangi, usang dipabaharui, punya filosofi menghidupkan kembali kebiasaan lama yang baik dan sudah dilupakan orang, serta memperbaiki kebiasaan yang kurang baik.